Halo sahabat misteri, kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng. Porem. Jos Jis. Srit. Masa. Yang siap menemanimu menelusuri kisah-kisah aneh, misterius, dan kadang bikin logika kita jungkir balik. Sebelum kita mulai perjalanan waktu malam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan bantu channel ini terus tumbuh. Biar Om Brimo makin semangat ngebawain cerita-cerita misteri dari seluruh penjuru Nusantara. Malam ini, kita akan membahas kisah yang sempat bikin heboh warga sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tentang seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Mengaku datang dari tahun 2048. Dan akhirnya ditangkap polisi. Kejadian ini bermula pada suatu malam di bulan Oktober. Sebuah laporan masuk ke pos polisi setempat. Tentang seorang pria yang berjalan tanpa arah di tengah jalan raya. Menyebut dirinya utusan dari masa depan. Warga yang melihat mengira dia mabuk. Tapi kata-katanya terdengar terlalu rapi, terlalu yakin. Ia menyebut bahwa dirinya berasal dari tahun 2048. Dan datang ke masa sekarang untuk memperingatkan manusia. Tentang invasi besar yang akan terjadi. Saat polisi menanyai namanya, pria itu menjawab dengan tenang. Ikut saja saya ke tahun 2048, kalian akan paham. Namun tentu saja, tidak ada satupun yang percaya. Dan malam itu, pria tersebut diamankan ke kantor polisi. Sementara ucapannya menyebar di media sosial. Menjadi bahan perdebatan antara yang yakin dan yang menertawakan. Di kantor polisi, pria itu duduk dengan tenang. Tatapannya kosong, tapi senyumnya aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengaku bernama Ardian Saputra, dan berkata bahwa dirinya baru saja melompat waktu, menggunakan teknologi transfer temporal dari tahun 2048. Ia bilang, pada tahun itu, manusia sudah menemukan cara memanipulasi ruang dan waktu. Namun teknologi itu dilarang digunakan sembarangan, karena bisa mengubah garis sejarah dan merusak struktur realitas. Ketika ditanya kenapa ia datang ke masa kini, Ardian menjawab pelan. Aku dikirim untuk memperingatkan. Tahun 2048 bukan masa depan yang kalian harapkan. Katanya, pada tahun itu, sebagian besar kota besar di dunia sudah hancur. Bukan karena perang nuklir, melainkan karena invasi yang datang dari langit. Ia menyebut kata, mereka, dengan huruf besar. Mereka bukan makhluk asing seperti di film, ujarnya. Tapi hasil dari eksperimen manusia sendiri. Ciptaan buatan yang akhirnya melawan penciptanya. Beberapa polisi tertawa kecil, mengira ia berhalusinasi. Tapi Ardian tetap berbicara dengan tenang. Katanya, dia punya misi untuk memperingatkan agar umat manusia tidak mengizinkan proyek bernama Proxima Gate dilanjutkan. Menurutnya, proyek itu dimulai dari eksperimen kecil di laboratorium fisika kuantum, dan akhirnya membuka celah antar dimensi, tempat entitas asing masuk ke dunia manusia. Yang bikin aneh, Ardian juga tahu hal-hal spesifik yang belum terjadi. Ia menyebut akan ada pemadaman listrik besar-besaran di beberapa kota dalam waktu 3 hari. Dan benar saja, 3 hari kemudian, sistem listrik di wilayah tersebut mengalami gangguan massal. Pihak PLN waktu itu bilang penyebabnya korsleting di gardu utama. Tapi warga mulai bertanya-tanya, apakah itu kebetulan, atau bukti kecil dari yang ia katakan. Setelah kejadian itu, Ardian kabarnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Namun laporan resmi tentang dirinya menghilang. Tidak ada catatan medis, tidak ada nama di daftar pasien. Beberapa saksi mata mengatakan pria itu dipindahkan oleh orang berpakaian hitam, yang datang tengah malam dengan mobil tanpa plat nomor. Sementara itu, salah satu polisi yang sempat memeriksa Ardian mengaku, beberapa hari setelah kejadian, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat kota-kota terbakar, dan suara Ardian berbisik di telinganya. Kau akan mengingat ini saat semuanya dimulai. Sejak itu, polisi tersebut berhenti dari tugasnya, dan pindah keluar pulau, menghilang tanpa kabar. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Ardian Saputra. Tidak ada catatan identitas. Tidak ada keluarga yang mengaku mengenalnya. Namun sebagian warga percaya bahwa ia benar-benar datang dari masa depan. Mungkin dikirim hanya untuk memperingatkan, lalu kembali ke garis waktunya sendiri. Apakah dia sekadar orang yang berhalusinasi? Atau justru utusan dari masa depan yang gagal menyelamatkan kita dari sesuatu yang akan datang?
Entahlah, tapi kadang, misteri seperti ini bikin kita sadar bahwa waktu bukan cuma garis lurus. Ia bisa jadi lingkaran, spiral, atau bahkan jebakan yang membuat manusia terus mengulang takdirnya sendiri. Itulah kisah misterius tentang pria yang mengaku datang dari tahun 2048. Kalau kamu ketemu seseorang yang bicara soal masa depan, jangan buru-buru menertawakan. Siapa tahu, dia cuma datang terlalu cepat. Bersama Om Brimo. Porem porem porem. Josjis. Srit. Masa. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetap waspada. Tetap berpikir kritis. Karena dunia tak selalu seperti yang kita kira.